Suku Muna merupakan dari Sulawesi Tenggara yang mendiami sebagian besar Pulau Muna dan bagian sekitarnya. Sementara itu, mata pencaharian utama dari suku Muna itu sendiri ialah sebagai nelayan dan sebagian kecil menjadi petani. Banyak tradisi Muna yang harus terus dilestarikan, mulai dari sebelum anak itu lahir, di perut ibunya hingga ia meninggal atau diakhiri dengan kematian. Tradisi Kasambu. Tradisi Kasambu merupakan bentuk syukuran terhadap keselamatan seorang istri yang akan melahirkan anaknya. Kasambu juga merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang dilakukan selama kehamilan anak pertama dengan maksud agar bayi yang dikandungnya lahir dengan mudah dan selamat, sehingga anak mendapatkan kebahagiaan hidup di kemudian hari. Tradisi Kampur. Tradisi Kampua atau Ka'alono Wulu yang biasa disebut dengan akikah, apabila bayi tersebut telah lahir, maka tidak diperkenankan untuk dibawa kemana-mana ataupun diturunkan di tanah sebelum bayi tersebut diakikahkan, atau disebut Kampua. Kangkilo merupakan pembersihan diri dan mempertebal keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kangkilo sudah lama dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW hingga sampai saat ini. Tradisi Katoba. Cara ini anak laki-laki maupun perempuan mengenakan pakaian tradisional dan riasan lalu dipikul oleh anggota keluarganya, atau berjalan kaki ke rumah pemuka agama. Di sana, pemuka agama tersebut memberikan sejumlah nasihat agar anak-anak tersebut menjalankan perintah Allah dan dilarang berdosa kepada Allah, Nabi, dan sesama manusia. Arti Katoba diambil dari bahasa Arab yang artinya taubah. Katoba bisa diartikan proses penyucian diri. Pada tradisi Muna harus dikatobakan, khususnya yang beragama Islam. Anak-anak yang dikatobakan harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah itu, diadakan acara harwa atau baca-baca. Ketika acara harwa disiapkan aneka jenis makanan tradisional, semuanya bisa dinikmati saat acara telah selesai. Tradisi Karya atau Pingitan. Para gadis yang mengikuti pingitan disebut Nekarya, sedangkan upacara adat Muna disebut Karya. Dua hari sebelum acara digelar, peserta yang dikarya dimandikan terlebih dahulu yang telah didoakan pemimpin ritual yang disebut imam. Setelah mandi, peserta adat karya dipersilahkan makan lalu diminta masuk ke dalam ruangan yang gelap gulita sebagai simbol keberadaan di alam arwah. Mereka berdiam di ruangan gelap selama 2 malam, barulah selanjutnya dipindahkan ke ruangan yang disebut Bawanok Karama yang berbentuk panggung. Mereka menggunakan pakaian yang telah ditentukan pemangku adat ketika dipindahkan ke atas panggung. Para gadis tidak diperbolehkan menginjakan kaki di atas tanah dan harus digendong oleh para lelaki yang masih keluarganya. Mereka juga tidak boleh membuka mata sebagai syarat kesungguhan niatnya. Para gadis bisa membuka mata setelah pembacaan doa selesai. Maknanya, para peserta pingitan diumpamakan bayi baru lahir dari kandungan sang ibu. Jika mata mulai dibuka, berarti gadis pingitan tersebut sudah siap menjalani masa dewasa.
Setelah dibacakan doa, barulah tari linda dilangsungkan dan diiringi lagu atau musik Kerambe Wuna. Tari linda untuk hiburan berbeda dengan tari linda pada pingitan. Gerakan pada pingitan lebih sederhana. Ketika peserta melakukan tari linda, para undangan yang hadir memberikan beragam hadiah sebagai bentuk tanda rasa syukur. Tradisi sebelum pernikahan, yaitu silat muna. Silat muna dilakukan sebelum pernikahan berlangsung. Silat muna atau ewa wuna sendiri dipentaskan sebagai tari penyambutan yang dimainkan oleh 6 orang, terdiri dari 2 orang pemain badik atau keris dan 3 orang pemain parang, tombak, dan bendera. Permainan silat diiringi oleh musik Kerambe Wuna yang juga dimainkan oleh 5 orang pengiring musik. Seluruh pemain silat berusaha menyerang, akan tetapi terhalang oleh seorang pemain petombi. Terhalangnya oleh pemain petombi, hal ini berarti rasa kemanusiaan lebih berarti daripada ketajaman senjata demi perdamaian dan kesatuan. Setelah tradisi silat selesai, maka dilangsungkan pula akad nikah yang dilakukan oleh para pengantin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya terima nikahnya Isma Muhammad Asari binti Muhammad Galuh Said dengan mas kawin tersebut dibayar tunai karena Allah. Adat kematian. Untuk tradisi kematian sendiri, pada suku Muna sesuai yang digariskan dalam Islam, dimandikan, dikafanin, disolatkan, dan dikuburkan. Itulah kebudayaan suku Muna Sulawesi Tenggara, mulai dari sebelum anak itu dilahirkan dari perut ibunya hingga ia meninggal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.